Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Angga MA, salah satu peserta sekolah paralegal dari Kabupaten Banyuwangi, dari ujung timur Pulau Jawa. Nah, di pertemuan kedua kemarin, khususnya di sesi 1 ya, sekolah paralegal memberikan materi tentang tindak pidana narkotika. Paralegal tindak pidana narkotika. Nah, oleh karenanya kita akan mengulik sedikit tentang tindak pidana narkotika. Jadi narkotika ini atau tindak pidana narkotika ini sudah menjadi extraordinary crime. Menjadi kejahatan yang luar biasa, yang setara dengan teroris ya. Sehingga ada atensi khusus dari pemerintah kita, dari penegak hukum kita terhadap tindak pidana narkotika itu. Karena melibatkan jaringan yang besar, karena dengan cara yang terstruktur ya, dengan cara yang sistematis, yang bahkan jaringannya itu tidak hanya pada kancah nasional tapi juga bisa internasional. Makanya ini menjadi extraordinary crime. Nah, narkotika sendiri diatur di undang-undang kita, di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, itu menjadi landasan hukum atau salah satu landasan hukum tentang tindak pidana narkotika. Yang beberapa waktu lalu juga sempat rame ya. Karena waktu pas RUU KUHP itu narkotika mau dikemasukkan di KUHP yang baru. Sekarang sudah masuk di KUHP yang baru. Karena waktu itu sempat beberapa praktisi sempat berbeda pendapat bahwa kan sudah ada undang-undang yang khusus nih, yang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu. Ini kenapa kok masuk ke KUHP? Jadi ada yang beranggapan bahwa kan KUHP itu sifatnya umum. Jadi kan ada asas lex specialis derogat legi generalis kan gitu ya. Nah, itu waktu itu sempat rame itu. Nah, pada praktiknya untuk tindak pidana narkotika itu antara pengedar dengan pengguna ini perilakunya berbeda. Ada perilaku yang berbeda antara pengedar dengan pengguna. Namun orang ini memang harus betul-betul dipastikan bahwa yang bersangkutan ini atau orang ini memang betul-betul pengguna. Jika memang yang bersangkutan ini memang betul-betul pengguna, maka dia berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Jadi ada beberapa syarat, misalkan dia tidak kenal ya, tidak terikat pada jaringan pengedar narkoba. Terus kemudian dia memiliki barang itu dalam kapasitas 1 hari konsumsi, artinya dia tidak punya dalam jumlah yang banyak, dan berbagai macam syarat-syarat itu tentunya, sehingga akhirnya orang ini dinyatakan sebagai pengguna. Sehingga ketika dia dinyatakan sebagai pengguna, maka tindakannya itu berbeda dengan pengedar dan dia berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Namun di lapangan sayangnya ada banyak sekali kasus di mana pengguna itu dijerat atau ditindak sama seperti layaknya pengguna. Nah, jika di lapangan kita menemui hal-hal yang seperti itu dan kita berada pada kepentingan itu, maka yang harus kita lakukan adalah dengan mengajukan pra peradilan untuk mengkalibrasi apakah langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini sudah sesuai dengan undang-undang.
Jadi kita nggak bisa seenaknya tiba-tiba protes, tiba-tiba terus kemudian eh, seolah-olah melawan aparat penegak hukum. Tapi ada prosedurnya, jadi prosedurnya melalui pra peradilan. Nah di situ nanti eh, akan dikalibrasi, akan dibuktikan apakah langkah dari penegak hukum ini sudah sesuai ataukah abuse of power misalkan seperti itu. Oke, sekian cerita-cerita tentang tindak pidana narkotika untuk pertemuan kedua kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.